Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan bahasan tentang fungsi. Kali ini kita akan masuk ke fungsi trigonometri ya. Di video sebelum ini kita sudah bahas bagaimana fungsi itu didefinisikan, kemudian bagaimana menggambar grafiknya, kemudian kesimetriannya, adanya fungsi genap dan fungsi ganjil, kemudian ada juga fungsi yang sebagian-sebagian atau daerah asalnya didefinisikan berbeda-beda untuk setiap daerah atau subselang tertentu. Kemudian juga kita sudah sampai juga ke fungsi komposisi. Oke, sebelum masuk ke fungsi trigonometri yang akan kita bahas nanti, kita akan lihat dulu bagaimana atau mengingatkan kembali, karena ini sebenarnya di sekolah menengah sudah pernah mendapatkan ini ya. Kita ingat lagi definisi sinus, kosinus, dan tangen. Nah, sinus, kosinus maupun tangen ini sebenarnya berkaitan dengan perbandingan dari sisi-sisi sebuah segitiga siku-siku. Di sini sudah saya gambarkan ya, ada sebuah segitiga siku-siku di mana salah satu sudut yang diapliknya ini adalah theta, dan sisi-sisi yang ini saling tegak lurus jelas, dan pasti ada sisi miring gitu kan ya. Nah, sisi yang mengapit sudut theta dengan sisi miring disebut dengan bagian samping, sementara sisi yang di hadapan sudut theta sini disebut dengan bagian depan. Dan dalam hal ini definisinya sinus theta adalah depan dibagi miring, berarti bagian ini dibagi ini miring ya. Sisi miring disebut juga dengan hipotenusa ya. Kemudian cos theta adalah samping dibagi dengan miring, kemudian tangen theta adalah depan dibagi samping. Jadi perbandingan ini dengan ini ya, depan dengan samping itu tangen theta. Sehingga mungkin seringkali ada yang menghafal sin demi cos sami tan desa, atau demi sin sami cos desatan juga, silahkan sajalah ya. Itu urusan masing-masing ya untuk menghafalnya ya. Nah, tentu juga kalian sudah mengenal ada sudut-sudut istimewa ya. Jadi harus sudah hafal biasanya bagaimana nilai dari atau berapa nilai dari sin 0, sin 30 derajat, sin 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat, dan hubungan-hubungan yang lainnya ya. Nah, dari mana sebenarnya nilai-nilai itu diperoleh ya? Kita bisa dapatkan nilai itu dari pendefinisian di sini ya. Misalkan kalau kita punya sebuah lingkaran, ini sebuah lingkaran, jari-jarinya dalam hal ini 1, di pusatnya di 0,0 di sini kan ya. Kemudian misalnya ada satu titik pada lingkaran, ini titik P, yakni X, Y. Maka kita bisa gambarkan sudut yang dibentuk oleh garis hubung antara titik pusat lingkaran dengan P ini dan sumbu X ini theta. Kemudian kalau juga kita lihat panjang busurnya dari titik ini ke P, ini adalah T. Pertama, sudut selain dinyatakan dalam satuan derajat, juga bisa dinyatakan dalam satuan radian. Nah, kita akan lihat bagaimana definisi dari radian ya. Radian itu definisinya adalah perbandingan antara panjang busur ini dengan jari-jarinya. Jadi radian definisinya perbandingan antara panjang busur dengan jari-jari. Di dalam hal ini theta dalam radian itu adalah T dibagi dengan R. Nah, dalam kasus di sini R-nya jari-jarinya adalah 1, sehingga kita bisa ungkapkan bahwa theta sama dengan T dalam radian. Nah, bedanya apa sih? Nah, di sini kita lihat ya. Kalau kita mengingat
panjang keliling dari satu lingkaran. Satu lingkaran panjang kelilingnya berapa? Atau rumus keliling lingkaran. Keliling lingkaran kan 2V kali R kan ya. Jadi keliling lingkaran itu 2V kali R. 2V kali R. Dalam hal ini kalau R-nya 1 berarti kan 2V. Nah, satu keliling dalam derajat sudutnya apa? Berapa? 360 derajat. Jadi ada hubungan bahwa 360 derajat ekuivalen dengan 2V. Ini radian. Ya. Atau V radian sama dengan 360 derajat. Sorry, ini bukan 360, berapa ini? 180 ya, dibagi 2 ya. Oke. V-nya, hati-hati, V-nya bukan 180 ya. Seringkali ketika saya tanya berapa V dalam kaitan dengan sudut, V 180 derajat, bukan. V-nya adalah 3,14. Jadi ini boleh kita tulis 180 derajat itu ekuivalen dengan 3,14 radian. Ya. Oke. Sehingga satu radian bisa kita dapatkan berapa derajat, tinggal 180 derajat dibagi dengan 3,14. Jadi V itu tetap nilainya 3,14 ya, bukan 180, hati-hati ya. Oke. Masih ada sebuah titiknya di belakang, jadi panjang sekali. Ini adalah angka yang tidak pernah berhenti terus sampai tak hingga ke belakang, di belakang koma ya jumlahnya ya. Oke. Baik. Jadi satu keliling itu adalah 2V panjangnya. Berarti panjang busur, nah kalau di sini kan jelas panjang busurnya 0. Ya. Di titik ini panjang busurnya masih 0 ya, belum mulai. Kemudian di titik ini panjang busurnya berapa? 1/4 dari lingkaran, berarti 1/4 dari 2V. Ya, berarti pi per 2 kan ya. Dan kita lihat sudutnya berapa? 90 derajat ya. Jadi di sini sudut di sini atau sampai tulis di sini adalah T sama dengan 0, di sini adalah T sama dengan pi per 2. Di sini berarti V-nya berapa? T-nya? Nah, 2 kali dari pi per 2 berarti V kan ya. Kemudian di sini T-nya adalah sampai sini, jadi proses sampai sini nih T-nya ya. Ini adalah T-nya 3 pi per 2 ya. 3 pi per 2. Kemudian kalau satu keliling ke sini kembali ini ya 2 pi terus saja ya. Nah, dengan pendefinisian radian ini kita dapatkan bahwa sin T, nah tadi kan depan dibagi apa? Miring. Sin T depannya adalah Y dibagi miring, miringnya 1 ya. Panjang ini 1. Jadi Y dibagi 1. Jadi Y gitu. Cos T samping X dibagi dengan miring 1, berarti cos T-nya sama dengan X. Cos T-nya sama dengan X. Maka dengan menggunakan bantuan lingkaran ini, kita bisa dapatkan bahwa sin 0 berapa? Sin 0 sama dengan Y. Di sini kan 0, di sini kan titik 1,0 kan ya, berarti Y-nya 0. Berarti sin 0 adalah 0. Kemudian sin pi per 2. Pi per 2 di titik berapa? Ini adalah titik 0,1. X-nya 0, Y-nya 1. Sin pi per 2. Jadi sin pi per 2 adalah 1. Cos pi per 2 berapa? Cos pi per 2, jadi kalau T-nya pi per 2, di sini X-nya berapa? 0. Jadi cos pi per 2, 0. Atau cos 90 derajat itu 0 ya. Kemudian kalau T-nya V. Kalau T-nya V, berarti ini kan titik berapa ini? Titik min 1, X-nya min 1, Y-nya 0 kan ya? Jadi kalau V berarti X-nya min 1, Y-nya 0. Berarti sin V adalah 0, kemudian cos V adalah min 1. Nah, demikian seterusnya ya. Nah, di modul sudah saya tabulasikan ya, silakan dicek. Atau juga di beberapa buku acuan sudah ditabulasikan ya. Beberapa nilai untuk sinus atau untuk sudut-sudut yang
istimewa terutama ya, sudut-sudut tertentu. Selain sinus, kosinus, dan juga tangen, ada istilah-istilah atau definisi-definisi lain terkait dengan trigonometri ya. Jadi kalau tangen theta, tangen T dalam hal ini ya, depan dibagi 1 ya jelas Y dibagi dengan X ya. Nah, dan dalam hal ini ada kaitan dengan ini sinus dan kosinus, karena Y sama dengan sin T, X sama dengan cos T, maka dapat ditulis bahwa tangen theta juga sama dengan sin T dibagi apa? Cos T. Kemudian ada sekan, ditulisnya sek T ya, sekan T. Seper X ya. Jadi perbandingan antara sisi miringnya dengan ini ya. Karena sisi miring apanya 1, sampingnya adalah X, maka seper X. Karena X adalah cos theta, maka sekan T sama dengan seper cos hubungannya ya. Ini kosekan T, CSC ditulisnya ya. Jadi definisi untuk trigonometri singkatnya 3 huruf saja ya. CST, CSC dari T, kosekan dari T, seper Y, Y-nya boleh diganti dengan atau hubungannya dengan sin T, maka kosekan T seper sin T. Kotangen T, kotangen boleh dikatakan kebalikan dari tangen. Jadi kalau tangen Y per X, ini adalah X per Y, jadi kebalikan ya. Nah kemudian dengan mengacu pada persamaan lingkaran, jadi kalau kita ingat persamaan lingkaran itu kan dengan pusat 0,0 adalah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat dari jari-jari. Namun karena jari-jarinya 1, maka akan berlaku X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1 ya. Persamaan lingkaran dengan pusat 0,0 jari-jari 1, tidak lain yang ini. Nah kalau kemudian kita lihat ke sini bahwa X-nya adalah cos T, kemudian Y-nya adalah sin T, maka berarti akan diperoleh hubungan bahwa ini ditukar posisinya ya, ini Y apa? Ini Y dulu, masalah sama saja. Sin kuadrat T ditambah cos kuadrat T sama dengan 1. Inilah yang kemudian disebut sebagai identitas dalam trigonometri ya. Sin kuadrat T tambah cos kuadrat T sama dengan 1. Kemudian juga kalau kita coba sin yang kita bagi dengan cos, jadi masing-masing kita bagi dengan cos kuadrat ya. Kalau ini kita bagi dengan cos kuadrat berarti ini 1. Dan ini kalau kita bagi dengan cos kuadrat maka akan muncul tangen kuadrat pakai T ya. Kemudian yang ini bagi cos kuadrat, 1 per cos kuadrat berarti sekan kuadrat ya. Ini identitas. Baik, kita lihat fungsi trigonometri ya. Fungsi trigonometri adalah fungsi yang melibatkan sinus atau kosinus atau teman-temannya yang lain ya, tangen, kotangen ya. Jadi kalau fungsi itu melibatkan sinus, kosinus atau tangen, maka disebut sebagai fungsi trigonometri. Kita akan lihat, misalnya kita punya fungsi yang dinyatakan oleh Y sama dengan X sama dengan sin X dulu lah ya. Ini fungsi. Jadi aturan yang memetakan setiap X menjadi apa? Sin X, gitu kan? Nah, kalau kemudian kita gambarkan grafiknya, ini X, ini Y, maka grafik sinus ya. Kalau X-nya 0, maka sinusnya adalah 0. Kalau X-nya sambil V juga nilainya 0. Kemudian kalau 2V, sin 2V juga 0 ya. Kemudian V per 2, nilai sin V per 2 adalah 1, sin 90 derajat ekivalennya ya. Nilainya adalah 1. Kemudian sin 3V per 2 ya. Itu negatif 1 ya. Kemudian sin min V per 2 itu juga negatif 1 ya. Ini sin min V adalah 0 ya. Jadi gambar grafiknya
itu adalah seperti ini ya. Jadi kalau itu memang bentuknya akan berulang gini ya. Jadi grafik sinusoida ya seperti ini. Ini berulang ya. Berulang. Coba kalau kita lihat dari sini. Dari min pi nilainya 0, kemudian pada saat min pi per 2 nilainya min 1. Berikutnya jadi 0 lagi, kemudian 1, kemudian 0, kemudian ya kembali ke 0 dari sini. Perhatikan bahwa bentuk ini sampai sini. Kemudian nanti kalau dilanjutkan lagi juga akan begini ya. Itu selalu berulang ya. Untuk setiap disebutnya ini. Nah, ketika terdapat pengulangan bentuk, nih satu gelombang disebutnya ini ya. Dari sini sampai bukan sampai sini ya. Nah, ini. Jadi gambar seperti ini, satu gelombang itu kemudian berulang berikutnya. Terus karena itu maka fungsi sinus disebut dengan fungsi periodik. Ya. Jadi sinus disebut dengan ini grafiknya grafik sinusoida disebutnya ya. Sinusoida. Ini periodik ya. Kalau periodik artinya punya periode untuk mengulang-ulang. Nah, dalam hal ini jadi jarak dari sini ke sini untuk satu bentuk gelombang disebutnya ya. Itu disebut dengan periode. Kemudian kalau kita lihat dari Y sama dengan 0 ya. Puncaknya atau maksimumnya adalah di sini. Di Y sama dengan 1, minimumnya di Y sama dengan min 1. Nah, jarak dari titik Y sama dengan 0 ke puncaknya atau ke nilai minimumnya disebut sebagai amplitudo. Jadi ada istilah periode ya, dan ada istilah amplitudo. Nah, dalam kasus di sini ketika Y-nya sama dengan sin X, periodenya adalah dari jarak dari min pi ke pi ya, adalah 2 pi ya. Oke, jaraknya 2 pi. Kemudian amplitudonya, nah, saya gambarkan sini. Ini amplitudonya, jarak dari sini ke sini ya, dengan amplitudo. Di amplitudo A, kalau by definisi atau berdasarkan definisi adalah setengah dari Y maksimum dikurangi dengan Y minimum. Itu definisi amplitudo. Kalau periode tadi adalah selang waktu untuk satu gelombang lah. Kita bisa lihat dari gambar ya. Nah, dalam kasus di sini amplitudonya setengah dikali maksimumnya adalah 1 dikurangi minimumnya adalah min 1. Ingat tidak lain 2 kan ya, kali setengah berarti 1. Oke. Nah, bagaimana kalau seandainya Y-nya diubah menjadi katakan A dikalikan dengan sin omega T. Atau boleh omega X. Jadi kalau ini kita ganti dengan T boleh saja sama saja ya. Nah, bagaimana grafik ini ya? Kalau kita punya fungsi yang secara umum kita tuliskan begini ya, maka dari sini bisa dipastikan bahwa A ini sudah pasti amplitudo. Dan grafik ini akan serupa saja dengan ini, hanya perbedaannya adalah pertama amplitudonya adalah A, jadi pengalinya A. Jadi kalau tadi adalah 1 tinggal kalikan dengan A gitu. Amplitudonya ya. Kalau misalkan A-nya 2 berarti ini jadi makin tinggi ya. A-nya 2. Jadi bervariasi, Y-nya minimumnya adalah min 2 sampai 2 ya. Dan omega ya, yang ini itu nanti akan berkaitan dengan periode ya. Dan dalam hal ini omeganya adalah 2 pi
per T. Dan kebalikan dari periode disebut sebagai frekuensi ya, di 2V dikalikan dengan F. Jadi dengan mengetahui persamaannya ya, kita bisa dapatkan amplitudenya berapa, kemudian omeganya berapa, atau periodenya berapa ya. Yang kedua, bagaimana kalau Y sama dengan Fx sama dengan cos X. Ini juga ternyata grafiknya serupa dengan ini ya. Hanya saja serupa tapi agak bergeser ya. Ini X, ini Y. Coba nanti kalian ambil beberapa titik untuk nilai X yang fungsi sudut-sudut istimewa ya. Nanti akan grafiknya seperti ini ya. Jadi mirip dengan yang grafik sinus, hanya saja di sini pada saat x0 dia maksimum sini. Dan pada saat ini adalah V per 2 ya. Ini adalah V, pada saat V ini negatif 1 cosnya ya. Dan ini pada saat min V per 2 ini V ya. Ini berarti di 2V sini ya. 3V per 2 ya, jadi serupa. Dan ya ini dua-duanya disebut dengan grafik fungsi sinusoida. Jadi kalau misalkan kita nyatakan suatu fungsi ya sama dengan A cos omega X atau omega T, jadi kalau X kita ganti dengan T, maka ini dengan ini serupa saja, bahwa yang ini akan menjadi amplitudo ya, dan yang ini akan memenuhi hubungan 2V dibagi dengan T atau 2V dikalikan dengan frekuensi. Sebagai contoh, kalau kita punya fungsi Y sama dengan 4 sin 2V dikalikan dengan T. Misalkan plus 5, nah gitu ya. Nah, ada plus 5 nya di sini. Maka amplitudenya berapa? Ya, sudah pasti amplitudenya 4 kalau ini konstanta ya. Kemudian berapa periodenya? Nah, dari sini ini kan omeganya ya 2V ya. Omeganya 2V. Nah, untuk mendapatkan amplitudenya, kalau kita mengacu pada rumus ini ya, bahwa A sama dengan setengah dikalikan dengan Y maksimum dikurang, ini biar beda ya, ini Y minimum, ini mak kita tulis ya, oke. Y maksimum dikurang dengan Y minimum. Nah, kita lihat harga sin itu berapapun sebetulnya sin bagaimanapun sin bentuknya ya, sin itu bervariasi dari min 1 sampai 1 ya. Jadi sin X itu bervariasi nilainya dari min 1 sampai 1. Jadi ketika dikalikan dengan 4, ini berarti nanti ini nilainya akan bervariasi dari min 4 sampai plus 4. Nah, ketika ini nilai sinnya 1, maka 4, dan nilainya berarti 4 ditambah 5. Maka nilai maksudnya adalah 4 ditambah 5, berapa? 9. Kemudian ketika nilai sin ini sama dengan min 1, ini min 1, maka ini jadi min 4 kan ya, min 4 ditambah 5 berapa? 1 ya. Jadi yang minimumnya adalah 1, jadi kurangi 1. 9 kurangi 1 adalah 8, 8 bagi 2 4. Jadi jelas kalau misalkan di bagian belakangnya adalah konstanta,
Jadi konstanta ini hanya menggeser apa? Menggeser grafiknya menjadi ditambah 5 yang naik ke atas. Jadi bentuknya tidak berubah. Bentuknya seperti ini kira-kira. Sinusoida ya. Cuman bisa naik, bisa turun tergantung dari apakah konstantanya positif atau negatif. Ya, jadi kalau ada persoalan seperti ini, sudah pasti di sini gampangnya amplitudenya itu pasti ya. Kemudian yang kedua, periode. Dari mana periode? Kita dapatkan dari sini. Ini kan kalau dibandingkan dengan ini atau dengan ini, itu adalah omega. Jadi omeganya adalah 2V. Dan ini kan harus menggunakan 2V dibagi dengan T, gitu kan ya. Sehingga kita dapatkan T-nya berarti 1. Jadi periodenya adalah 1 ya. Oke, dan ini nanti akan banyak kita temukan fungsi sinusoida. Misalkan dalam arus bolak-balik ya, atau tegangan bolak-balik ya. Jadi arus bolak-balik atau tegangan bolak-balik itu grafiknya, misalkan dari tegangan dari PLN itu merupakan grafik yang sinusoida ya. Dan dari situ kita harus sudah bisa tahu ya, harus sudah bisa tahu dari gambar ini, harus sudah bisa tahu mana berapa amplitudenya, berapa periodenya ya. Ya, periode selang untuk mengulangi. Jadi kalau di dalam gambar di sini berarti kan boleh dari sini sampai sini. Nah, satu gelombang ya, sebenarnya satu gelombang ya. Oke. Ini periode. Oke. Saya cukupkan saja dahulu sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.